Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica Sri Mulyani yang kali ini akan mempresentasikan mengenai suatu isi artikel yang berjudul Pandangan Mahasiswa Muslim Terhadap Penggunaan Bank Konvensional dan Bank Syariah yang ditulis oleh Fadila Mardiana, Jessica Sri Mulyani, dan Fiandri Nurzaki dari Program Studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Di dalam artikel ini memiliki latar belakang yang mana membaca ataupun membandingkan dengan penelitian sebelumnya, bahwasannya dalam penelitian ini mengacu juga kepada penelitian sebelumnya. Nah, penelitian sebelumnya itu berjudul Perkembangan Bank Syariah di Indonesia tahun 2015, yang mana isinya tuh mengenai perilaku nasabah Islami bank di negara-negara Islam lainnya, yang isinya tuh menemukan bahwa nasabah dalam memilih bank syariah lebih didorong oleh faktor keagamaan melalui dukungan masyarakat pada ketaatan perbankan terhadap prinsip-prinsip Islam. Nah, selain itu juga masyarakat di negara tersebut dipengaruhi oleh dorongan keluarga dan teman serta lokasi keberadaan bank. Nah, dapat disimpulkan bahwa keberadaan bank konvensional dan bank syariah sudah diketahui oleh masyarakat yang secara statistik bahwa bank konvensional lebih besar dari segi alokasi pembiayaan dan SDM-nya gitu. Nah, tetapi berdasarkan hasil penelitian bahwa keputusan nasabah dalam memilih bank tuh tidak berdasarkan latar belakang bank atau pengetahuan pada bank konvensional dan bank syariah itu. Nah, berdasarkan penelitian yang sebelumnya seperti itu, maka saya sebagai salah satu pembuat artikel ini mengadakan penelitian yang berjudul Pandangan Mahasiswa Muslim Terhadap Penggunaan Bank Konvensional dan Bank Syariah. Seperti itu. Nah, kemudian adapun penelitian ini yang saya lakukan, pertama itu tujuan dari penelitian ini, yang pertama itu untuk mengetahui perbedaan mendasar mengenai bank konvensional dan bank syariah. Kedua, untuk mengetahui berbagai keuntungan dan kerugian dari cara kerja bank konvensional dan bank syariah. Yang ketiga, mengetahui persepsi para muslim terhadap bank konvensional dan bank syariah itu. Nah, kemudian adapun jadwal penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan pada hari Jumat sampai Kamis, yang mana pada tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan 24 Maret 2022 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, itu waktu penyebaran kuesioner yang dilakukan di WhatsApp group. Nah, dapat diketahui bahwa penelitian ini tuh berlangsung selama 14 hari atau 2 minggu dengan melakukan penyebaran secara daring melalui WhatsApp group. Nah, kemudian metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu bahwa kami melakukan desain penelitian terlebih dahulu sebagai pedoman yang jelas kepada peneliti dalam melakukan sebuah penelitian dan dapat menemukan batas-batas penelitian yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Adapun desain penelitian yang kami laksanakan juga yaitu dengan pertama memilih masalah, kedua mencari studi pendahuluan ataupun penelitian yang sebelumnya, ketiga merumuskan masalahnya, keempat merumuskan anggapan dasar, yang kelima merumuskan hipotesis, lalu keenam menentukan pendekatan atau memilih pendekatan, yang ketujuh menentukan variabel dan sumber data, yang kedelapan menentukan dan menyusun instrumen, yang kesembilan mengumpulkan data, yang kesepuluh menarik kesimpulan. Dan yang ke-11 yang terakhir adalah menulis laporan. Nah, kemudian penelitian ini kami menggunakan metode penelitian deskriptif yang mengangkat suatu fenomena yang tengah berlangsung pada saat ini mengenai pandangan mahasiswa muslim terhadap penggunaan bank konvensional dan bank syariah. Nah, kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif ataupun pendekatan analitis gitu, yang merujuk pada analisis data non matematis, ataupun ini disebut juga pendekatan kualitatif, yang mana ini merupakan analisis data
non matematis yang menghasilkan temuan yang diperoleh dari data-data melalui wawancara, observasi, kuesioner, dokumen ataupun arsip dan tes lainnya. Nah, oleh karena itu pendekatan ini cocok dengan penelitian yang akan kami laksanakan. Kemudian partisipan pada penelitian ini yaitu mahasiswa muslim dari Kota Bandung yang sudah universitas-universitas yang sudah mengisi kuesioner kami itu ada dari Universitas Pendidikan Indonesia, Unisba, Unpas, dan sebagainya. Nah, kemudian penelitian ini ada sumber data. Nah, sumber data yang kami peroleh ini dari data primer ataupun langsung dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Form dengan jumlah 14 item pertanyaan kepada mahasiswa muslim. Nah, kemudian analisa dalam penelitian ini yang kami gunakan itu menggunakan analisis bersifat deduktif atau menafsirkan dari hasil yang diperoleh dari data, sehingga hal tersebut berdasarkan tingkat pemahaman mengenai fenomena yang diteliti dalam konteksnya. Nah, kemudian adapun hasil penelitian yang telah kami lakukan, bahwasannya berdasarkan kuesioner yang telah kami sebarkan terdapat sebanyak 101 subjek atau 101 responden yang telah mengisi kuesioner kami. Nah, dengan pembahasannya bahwa pertama, seluruh mahasiswa muslim sudah mengetahui atau mengenal keberadaan bank konvensional dan bank syariah. Yang kedua, sebanyak 94 mahasiswa memiliki dan mengelola akun bank dan 5 mahasiswa tidak memiliki dan mengelola akun bank. Nah, ketiga, sebanyak 86 mahasiswa banyak menggunakan bank konvensional dan 15 mahasiswa menggunakan bank syariah. Yang keempat, setengah responden yang tidak memiliki dan mengelola akun bank memiliki niat untuk mempunyai akun bank. Nah, yang kelima, penggunaan bank paling banyak pada rentang waktu 2-3 tahun dan paling sedikit pada rentang waktu lebih dari 5 tahun. Nah, yang keenam, motivasi mahasiswa menggunakan bank paling banyak karena mengikuti keluarga. Yang ketujuh, biaya admin yang dikenakan oleh mahasiswa dari bank paling banyak rentang 5.000 sampai 10.000. Yang kedelapan, biaya admin tersebut berdasarkan mahasiswa dikategorikan rendah, yang mana rentangnya itu 5.000 sampai 10.000. Kemudian yang kesembilan, jumlah akun bank yang dimiliki oleh mahasiswa paling banyak satu bank konvensional. Jadi untuk bank syariah itu sendiri jarang digunakan oleh mahasiswa muslim. Nah, yang ke-10, mahasiswa paling banyak menyatakan mengetahui perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah sebesar 78,2% dari 100%. Nah, kemudian yang ke-11, mahasiswa menyatakan alasan perbedaannya yang paling banyak karena bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Nah, yang ke-12, mahasiswa paling banyak menyatakan bahwa bank konvensional itu haram sebesar 52,2% dari 100%. Kemudian yang ke-13, mahasiswa menyatakan alasan haram karena adanya riba ataupun sistem bunga. Nah, kemudian yang dapat saya bandingkan dengan penelitian sebelumnya, bahwasannya dilihat dari subjeknya, bahwa subjek pada penelitian sebelumnya itu masyarakat umum, dan juga fokus pada penelitian sebelumnya itu lebih kepada perilaku pengguna bank konvensional dan bank syariah, sedangkan pada penelitian ini subjeknya lebih terfokuskan atau lebih terkhususkan yaitu mahasiswa muslim yang ada di Kota Bandung. Nah, kemudian juga ini memfokuskan pada persepsi mahasiswa muslim terkait bank konvensional dan bank syariah, kemudian mengetahui mahasiswa muslim lebih menggunakan bank konvensional atau bank syariahnya seperti itu. Nah, berdasarkan tadi pemaparan mengenai hasil pembahasan penelitian yang saya sudah laksanakan, bahwa dapat disimpulkan penelitian ini bahwa mahasiswa muslim paling banyak memakai bank konvensional yang mengetahui perbedaan antara kedua bank tersebut dengan menyatakan bahwa bank konvensional itu haram, sehingga mahasiswa muslim mengetahui secara teori perbedaan dan hukum dalam penggunaan bank konvensional dan bank syariah, tetapi dalam praktiknya tidak mengimplementasikan dengan sesuai ajaran agama seperti itu, sehingga yang dapat dibuat
pernyataan bahwa mahasiswa muslim ini mengetahui bank konvensional itu haram, tetapi praktiknya banyak menggunakan bank konvensional dibandingkan bank syariah. Seperti itu. Saya Jessica Sri Mulyani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.